Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kita kembali membahas tentang fisika. Kali ini kita akan bahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Apa itu gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan, disingkat GLBB, adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus dengan percepatan tetap. Akibatnya, adanya kecepatan berubah terhadap waktu, sehingga kecepatan sebelum mengalami percepatan dinamakan kecepatan awal, disimbolkan dengan V0. Kecepatan setelah mengalami percepatan disingkat dengan huruf A atau disimbolkan dengan huruf A dalam interval waktu tertentu atau T disebut kecepatan akhir atau kecepatan saat waktu T, disimbolkan VT. Untuk mempermudah analisa, kita tinjau pada grafik kecepatan terhadap waktu atau grafik V terhadap T. Grafik kecepatan terhadap waktu V terhadap T. Ini ada sumbu T yang horizontal dengan satuan sekon. Yang vertikal mewakili kecepatan dengan satuan meter per sekon. Angka 0. Garis merah adalah lambang atau garis yang menunjukkan grafik gerak lurus berubah beraturan pada grafik V terhadap T. Pada saat 0 detik, kecepatan adalah V0 atau kecepatan awal. Pada saat T, kecepatannya dinamakan VT atau kecepatan akhir. Nol sampai V0 itu panjangnya sama dengan V0. Sedangkan V0 sampai VT itu adalah delta V atau selisih kecepatan. Ada yang menyatakan pertambahan kecepatan. Sehingga untuk mencari VT itu sama dengan V0 ditambah delta V. Delta V adalah percepatan atau sama dengan percepatan dikalikan waktu A dikalikan T. Sehingga kalau kita masukkan VT sama dengan V0 plus A dikalikan T. A dikalikan T ini berasal dari delta V tadi. Penjelasan, VT kecepatan akhir satuannya meter per sekon. V0 kecepatan awal satuannya meter per sekon. Delta V perubahan kecepatan dalam satuan meter per sekon. A adalah percepatan. T waktu. Bisa dipahami? Kalau sudah, kita lanjut ke berikutnya. Kita hitung sekarang jarak tempuh. Untuk menghitung jarak tempuh sama, kita gunakan grafik V terhadap T. Ini TS atau waktu pada satuan sekon. Yang vertikal adalah kecepatan. Satuannya meter per sekon. Titik 0. V0 ada di sumbu V. Garis merah adalah grafik dari GLBB. T pada saat T, kecepatan menunjukkan kecepatan akhir atau VT. Untuk menghitung jarak tempuh S, itu dapat digunakan dengan pendekatan grafik, yaitu dengan menghitung luas.
Di sini saya buat luas 1 ditambah luas 2. Yang mana luas 1? Nah, ini. Luas 1 mulai 0 sampai V. Sampai 0 sampai T. 0 sampai V0 sampai 0 ke T. Ini luas 1. Luas 2 berupa segitiga siku-siku ini. Ini luas 2. Sehingga S kalau dihitung V0-nya dulu, jadi 0 sampai V0 dinamakan V0 panjangnya. V0 sampai VT panjangnya adalah delta V. 0 sampai T diwakili dengan T. Untuk menghitung luas, S sama dengan luas 1. Luas 1-nya adalah V0, karena lebarnya V0 dikalikan panjangnya adalah T. V0 dikalikan T. Plus luas 2. Luas 2 karena berupa segitiga, yaitu masih ingat Anda, setengah alas dikalikan tinggi. Di sini ditulis setengah delta V dikalikan T waktunya. Sehingga karena delta V sama dengan A dikalikan T, maka jarak tempuh S sama dengan V0 dikalikan T plus setengah A dikalikan T kuadrat. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut. Penjelasan. S adalah jarak tempuh, satuannya meter. Kita berikan contoh. Sebuah mobil bergerak di jalan bebas hambatan dengan kecepatan 36 km per jam. Kita catat dalam data penyelesaian, berarti ini adalah V0, 36 km per jam. Kalau kita ubah menjadi meter per sekon, 36 km itu menjadi 36.000 meter. Jam kalau dijadikan sekon adalah 3.600 sekon. Sehingga kalau kita bagi ketemunya 10 meter per sekon. Kita lanjut. Kemudian pengemudi menginjak pedal gas sehingga dalam waktu 20 detik atau 20 sekon kecepatan mobil menjadi 180 km per jam. Kita catat pada data T 20 detik atau sama dengan 20 sekon. VT ya, atau kecepatan akhirnya yaitu 180 km per jam. Kalau kita ubah menjadi meter per sekon, kilometer itu 1000, 180 km, 180.000 meter. Jam dijadikan detik atau sekon, yaitu ketemunya 3.600 sekon. Kalau kita hitung, hasilnya adalah 50 meter per sekon. Berapakah? A. Percepatan gerak mobil selama 20 detik. Jarak tempuh mobil selama 20 detik. Percepatan gerak mobil, kita hitung dulu. VT sama dengan V0 ditambah AT. Ingat di atas tadi rumusnya demikian. VT di situ dalam soal 50 meter per sekon. Kita masukkan angka 50. V0-nya adalah 10 meter per sekon. Kita masukkan angka 10. Plus A dikalikan T. A-nya tidak ada karena ditanyakan percepatan. T-nya dimasukkan angka 20. Kalau kita pindahkan 10-nya ke kiri, berarti menjadi 50 min 10 sama dengan 20A. 40 sama dengan 20A. Jadi A ketemunya 40 dibagi 20 ketemunya 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan gerak mobil selama 20 detik sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Lanjut.
kita menghitung jarak tempuh mobil. Jarak tempuh dari perumusan di atas tadi, S sama dengan V0 dikalikan T plus setengah AT kuadrat. Sama dengan 10 V0-nya. T tadi sudah ada, yaitu 20, ditambah dengan setengah, dikalikan A-nya 2, dikalikan T kuadrat, yaitu 20 kuadrat. Kita hitung. 10 kali 20, 200, ditambah setengah kali 2, itu 1. 20 kuadrat, 400. 400 kali 1, tetap 400. Sehingga hasil akhir 600 meter. Jarak tempuh mobil selama 20 detik sejauh 600 meter. Tugas 7. Sebuah mobil bergerak di jalan banyak hambatan. Kalau tadi bebas hambatan, sekarang banyak hambatan. Dengan kecepatan 36 km per jam. Kemudian pengemudi menginjak rem. Kalau tadi menginjak gas, sekarang kebalikannya, menginjak rem. Sehingga dalam waktu 5 detik mobil berhenti. Berapakah perlambatan? Jadi perlambatan adalah kebalikan dari percepatan. Berapakah perlambatan gerak mobil selama 5 detik? Jarak tempuh mobil selama 5 detik. Catatan. Perlambatan sama dengan percepatan, tetapi nilainya negatif. Atau nanti A sama dengan min. Nah, min berapa? Misalkan min 10 meter per sekon kuadrat, berarti kalau tandanya min itu adalah perlambatan. Paham ya? Jadi misalkan ketemu A sama dengan min 10 meter per sekon kuadrat. Oh, karena datanya min, berarti itu adalah perlambatan. Kemudian yang kedua perlu diperhatikan. Objek berhenti atau tidak bergerak, nilai kecepatan sama dengan 0. Atau V sama dengan 0. Jadi nanti kalau dimasukkan V-nya adalah VT atau kecepatan akhir adalah 0. Jadi kalau ada soal fisika menyatakan berhenti, objek diam, itu berarti kecepatannya adalah 0. Ya, jadi tidak usah tidak angka, tapi kadang-kadang kata-kata sudah dapat dijadikan data. Itulah kerumitan kadang-kadang nggak dipahami dalam fisika, bahwa kadang-kadang kata itu jadi data. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.